Iya Bang, jadi gini, sebenarnya ya pengetahuan ya yang saya yang saya diskusikan dengan kawan-kawan kita yang Kristen selama Baik, 8 tahun ini ya iya. sebenarnya mereka itu berimannya itu sesuai kehendak pemikiran mereka gitu Bang. Iya, tidak sesuai dengan kitabnya. Itu pengalaman saya selama 8 tahun ini berdiskusi dengan kawan-kawan yang Kristiani sesuai dengan apa yang ada di kepalanya gitu. Itu hal yang pasti gitu. Yang sudah saya baca beberapa tahun belakangan ini. Kayak gitu, Bang. Dia tuh kagak mau ke kitabnya, tapi ketika saya tunjukkan kitabnya dan dia tahu ya kesalahan dari kitabnya, dia mencari pembenaran habis itu. Makanya kan Islam menyebut dengan kosakata kafir. Tahu itu salah, tapi cari pembenaran, di dalam hatinya menyalahkan, tapi kosakata mulutnya itu menyangkali. Makanya disebut Menyangkali. kafir, menutup kebenaran gitu. Insen Chanel O2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia menemani Anda dalam debat lintas iman. Abang Kristen ini tidak bisa menolak apa yang tertulis dalam kitab Bible-nya dan menyadari perkataan Ustadz Yusuf. Kebanyakan orang Kristen bertolak dengan isi kitab Bible-nya, selalu mencari pembenaran, tidak sesuai dengan perkataannya, selalu menutupi diri, walaupun dia tahu itu salah. Makanya dibilang kafir, karena selalu menutupi dirinya. Menolak kebenaran, bagaimana kelanjutannya? Langsung kita lanjutkan bersama Insan Channel. Yang lu imani kepada orang lain supaya orang lain tahu, tapi yang lu kasih tahu salah, kira-kira kayak gitu, Pak. Jadi tolak ukur yang benar kayak gimana, Bang? Bisa aja kan Edis juga mengatakan Anda yang salah gitu. Banyak yang mengatakan Edis salah lalu ditanggapi Edis dia yang salah. Jadi tolak ukur yang benarnya kayak gimana gitu. Kan bingung sayanya jadinya. Makanya kalau dikatakan ya, logika pikir harus nyambung Pak Ustadz ya. Kira-kira apa yang disampaikan orang, oke silakan lu berpendapat, tapi lu jangan ngarang-ngarang otak lu sendiri, kira-kira gitu Pak Ustadz ya. Dia kan punya dasar tuh. Dia ngambil di kitab dia, di Alkitab katanya. Yesus punya Tuhan. Tapi saya nggak pernah baca Pak Ustadz. Aku tidak sedang apa ya mencela dia, memburuk-burukan dia, menantang dia, tapi jangan sampai lupa narasimu karena orang banyak akan menonton gitu loh. Jangan lu tersandung dengan kata-kata lu yang asal sebut lupa atau mungkin dia nggak tahu atau bagaimana. Karena kalau kembali ke Tritunggal, Yesus itu kami ya Tuhan itu juga, tapi disebut Yesus itu punya Tuhan. Kenapa harus ada kata punya gitu loh Pak? Nah, mungkin dia merujuk ke Matius 11 nomor 25 itu Bang. Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi gitu. Bahkan gini Bang, Edis itu pernah menyatakan sama saya ketika saya menanyakan tentang masalah Lukas 2 nomor 11 sampai 22. Di situ Edis mengatakan bahwa Tuhan di situ ada dua, kata Edis. Kayak gimana? Gimana ceritanya Pak Ustadz? Iya, ada di PT saya. Abang cari aja di PT saya ketika saya debat sama Edis. Tuhan Edis ada dua. Dia pun mengakui memang ada dua Tuhan di situ katanya. Saya jujur ya Pak Ustadz ya. Kalau dibilang orang jangan bertentangan, ditonton orang banyak, bodoh amat. Kalau pernyataannya salah, tindakannya salah, ucapannya salah, tidak sesuai dengan yang tertulis, ya saya tantang, bodoh amat. Ya kan Bang, beberapa hari ini saya melihat sesama Kristen cakar-cakaran, saling klaim gitu, saya yang benar. Ya tolak ukur kebenarannya itu apa gitu loh.
Heran saya, Edis mengatakan dirinya benar, Kristen yang lain, Bom-Bom, Saipudin juga mengatakan dirinya yang benar. Lalu yang mana yang benar gitu? Manusia Bagi saya nggak ada kalau benar. kayak gitu bang, nggak ada yang benar semuanya berarti. Izin Pak Ustadz, Oh, tak seorang pun baik di penganut agama Kristen, bahkan saya boleh menyeberang, tak seorang pun manusia yang benar. ya iya. Bagaimana tolak cara mengukurnya kalau seseorang itu benar gitu ya? Hah. Tapi kalau patokannya kembali ke kitab suci itu, ya baiklah kita untuk mendengar. Tapi kalau udah narasinya ngaur, gimana Pak Ustadz? Bang, kayak gimana? Edis bawa kitab sucinya, bawa Bible. Bom-Bom juga pakai kitab sucinya, bawa Bible. Sama-sama punya dasar dari Bible. Berarti apa? Apakah Bible ini bikin bingung umatnya atau kayak gimana gitu? Saya juga membaca, cuma saya kalau disuruh menghafal ya, nggak bisa dihafal Pak Ustadz sebanyak itu ayat Pak Ustadz ya. Ya tahu, saya tahu. Kalau buka, ya oke lah kita buka supaya nggak salah gitu ya. Namun kalau yang saya baca hampir ini mau ketiga kali Pak Ustadz ya. Tapi kalau hafal-hafalan saya nggak nyerah saya. Tapi akibat dari terus-menerus secara kontinu baca supaya ada pemahaman, tidak keliru, tidak nyasar kalau diibaratkan jalan. Saya tidak pernah menemukan Yesus itu punya Tuhan. Saya nggak pernah menemukan Pak. Bukan dalam konteks saya memburu-burukan Edis atau katakanlah saya sok pintar menggurui orang, enggak. Tapi saya belum pernah menemukan. Dan mungkin orang nggak suka karena saya seolah-olah memojokkan seseorang di sini. Padahal tujuan saya enggak. Gini bang, kalaunya Yesus hamba Tuhan itu ada di kitab Anda. Utusan iya Pak. Bukan, hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Itu ada di kitab Anda bang. Mau saya tunjukkan? Boleh Pak. Tapi kalau itu saya hampir mendapat apa namanya? Silakan Pak dibuka dulu Pak. Kosta. Bentar ya. Saya bukakan buat Anda nih. Bentar ya bang ya. Saya bukakan buat abang nih. Nih bang. Anda bisa buka di kalau Anda nge-google atau buka kitab Anda nanti bang ya. Baik Pak Ustaz. Anda bisa ke Matius 12 ya. Nanti ya. Baik Pak Ustaz. Oke. Nah, di sini ada judul perikop Yesus hamba Tuhan. Baik, oke. Saya bisa memahami perkataan itu. Baik. Satu lagi, Bang. Ya. Baik. Dan Paulus pun mengatakan bahwa Yesus itu hamba Tuhan. Nih. Baik, saya sepakat itu Pak. Baru nyambung Pak. Baik Pak Ustaz. Nah, pengertiannya ya adalah hamba. Hamba itu bagi kalau dunia kenyataan yang sebenarnya ya, hamba itu adalah kan ada Pak tahta bawah, menengah, atas. Begitu Pak Ustaz ya. Tapi ini itu nggak ada masalah kasta, Bang. Ya. Oke, saya nanti bentar dulu, kita baca dulu ya. Kisah Para Rasul 3:13. Apa kata Paulus? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya? Yaitu Yesus. Ya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, hamba Tuhan gitu. Nanti saya terangkan Pak Ustadz, apa definisi hamba dikondisikan dalam hal ini. Begini Pak Ustadz ya, izin, ini yang saya tahu, yang saya pahami dan memang belajar Pak Ustadz. Tanpa belajar nggak boleh ngarang-ngarang Pak Ustadz ya. Disebut hamba di sini pengertiannya adalah sesuatu yang takluk taat. Karena kalau hamba itu menyatakan dirinya rendah, bukan rendahan ya Pak Ustadz ya, merendahkan dirinya. Sang Bapa mengutus Yesus ke dunia lewat kelahirannya sebagai manusia biasa dengan cara Tuhan, kuasa Tuhan, dengan bukan kawin bersetubuh dengan biologi seperti manusia biasa. Perkataan hamba disebut adalah suatu ketaatan dan merendahkan dirinya
dan sungguh taat kepada Bapa di sorga. Seperti itu Pak Ustadz. Salah bang. Ya kalau kita merujuk ke KBBI, kalau untuk masalah kata hamba ya bang ya, dari KBBI ya, itu bukan Tuhan tapi mengabdi kepada Tuhan gitu, atau mengabdi kepada majikan. Itu menurut KBBI, pengabdian kepada majikan atau pengabdian kepada Tuhan. Berarti taat dong Pak Ustadz ya, taat. Itu kosakata hamba gitu. Hamba ya, menurut hamba. Kamus Indonesia. Jadi artinya di situ kalau Yesus itu hamba, jelas berarti dia mempunyai majikan atau mempunyai Tuhan menurut KBBI gitu. Baiklah, apapun yang dikatakan Pak Ustadz itu saya tidak perlu menyangkalnya, tapi kami sebagai umat Kristen yang memahami betul bagaimana kami mengimani, dan kami paham sebenarnya tujuannya apa, yang dimaksud apa, yang disebut apa, harus mampu memaknai setiap kata-kata, nggak boleh keliru Pak, di kaminya Pak gitu. Kalau teman-teman Muslim berpendapat menurut KBBI, apa Pak? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, saya tidak menyangkal itu karena kami mengimani seperti ini bukan berdasarkan apa ya, kajian kami sendiri, tapi kami mengimani apa yang dimaksud, tujuannya apa. Oh, ternyata Yesus itu memang pribadi ketiga yang diutus Bapa di surga ke dunia Pak, seperti itu. Baik, ini bang ya, saya tidak juga memaksakan apa pendapat abang kan kayak gitu. Baik, yang jelas kan saya hanya menampilkan data. Coba saya berpesan kepada abang, saya tahu Anda orang baik kan kayak gitu. Dari kemarin ya kita berdiskusi, coba Baik, kita beriman itu dengan cara yang jujur gitu, cara yang jujur. Apa yang salah nggak perlu kita cari pembenaran, nggak perlu, tapi dipelajari gitu. Jadi seperti itu bang. Kalaunya seperti itu ya silakan Anda pikir, atau dari kaidah bahasa boleh Anda belajarnya kan kayak gitu. Bukan berarti saya harus memaksa Anda masuk Islam, enggak. Tapi mari belajar gitu. Kalaunya ada yang salah di kitab itu ya katakan salah, nggak perlu dicari pembenarannya gitu. Karena apa? Kalau dicari pembenarannya hanya akan menabrak kaidah bahasa jadinya. Gitu, nggak sesuai dengan disiplin ilmu bahasa Indonesia pula. Iya, tiba-tiba apa hilang cerdasnya gitu. Kan gitu, hilang cerdasnya kalau menabrak disiplin ilmu itu. Tapi saya berpendapat ya, bagi teman-teman akademisi yang punya intelektual yang sudah mumpuni gitu ya, baik siapapun, baik Edis TV, abang sekalipun ya, saya berpendapat tidak sepintar-pintar orang bukanlah menjadi suatu patokan bagi suatu apa, untuk menjadi pencerahan untuk semua manusia. Bukan patokan menurut saya Pak. Jangan semua umat itu berpatokan kepada yang pintar yang disebut tadi itu Pak. Nanti akan berabe juga Pak Ustadz. Masalahnya gini bang, ya kalau saya melihat ya, ini saya mohon maaf sebelumnya sama abang gitu ya. Saya udah lama berdiskusi ya bang ya, dengan kawan kita yang Kristiani atau Kristen gitu ya. Itu Masya Allah, Mbak abang atau Mbak Yuriko San di YouTube ya, syukron jazakillah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Mahal itu. Mahal itu gipnya itu, gip YouTube itu. Gini. Saya mau sampaikan kepada abang karena saya pengalaman gitu ya. Pengalaman di dunia debat sejak 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu gitu loh bang. Jadi kalaunya kita melihat apa yang kita ini bang, apa yang kita baca lalu kita menyangkalinya, itu udah pasti kita sebenarnya mengatakan jujur tapi menyembunyikan kebenaran itu. Makanya kan Islam menyebutnya dengan kosakata kafir. Dia tahu kebenaran. Silakan diulang Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, dengan segala hormat Pak Ustadz, diulang. Agak menarik juga.
Iya bang, jadi gini, sebenarnya ya pengetahuan ya yang saya diskusikan dengan kawan-kawan kita yang Kristen selama Baik. 8 tahun ini ya, Iya. sebenarnya mereka itu berimannya itu sesuai kehendak pemikiran mereka gitu bang. Iya, tidak sesuai dengan kitabnya. Itu pengalaman saya selama 8 tahun ini berdiskusi dengan kawan-kawan yang Kristiani sesuai dengan apa yang ada di kepalanya gitu. Itu hal yang pasti gitu, yang sudah saya baca beberapa tahun belakangan ini. Kayak gitu bang. Dia tuh kagak mau ke kitabnya, tapi ketika saya tunjukkan kitabnya dan dia tahu ya kesalahan dari kitabnya, dia mencari pembenaran habis itu. Makanya kan Islam menyebut dengan kosakata kafir. Tahu itu salah, tapi cari pembenaran, di dalam hatinya menyalahkan, tapi kosakata mulutnya itu menyangkali. Makanya disebut kafir, menutup kebenaran gitu. Itu bang. Kalau istilah kafir yang sebenarnya apa bos dalam definisi teman-teman apa? Kalau dari segi bahasa, emang ya bahasa dari kata kafaro yang artinya menutup, melindungi, menutup gitu. Kecilin Ben. Silakan Pak Ustadz. Jadi kafir itu dari kosakata kafaro yang artinya menutup atau melindungi. Membuat tidak jelas. Jadi bang kayak gini, kalau kita ke Arab sana melihat petani yang sedang menutup tanah gitu ya, bisa tuh petani disebut ya kafir, bisa. Padahal dia Islam, tapi dia kerjaannya bertani kan kayak gitu. Tapi dia apa? Dia menutup tanah, ya kafir. Maksudnya apa? Kafir dari pekerjaannya, maksudnya menutup tanah gitu. Nah kalau ke agama bang, artinya apa? Menutup dirinya dari kebenaran Allah serta Rasulnya. Itu kalau secara definisi agama bang. Gitu. Kok nge-lag ya? Enggak nge-lag, lancar kok. Oh begitu Pak Ustadz ya? Iya. Syukran jazakumullah. Jaringan abang yang kagak bagus jaringan abang itu yang kagak bagus. Ngelak abangnya. Aduh. Nah, bukan kabur ini teman-teman, ngelak ini. Aduh, hilang jaringannya tuh. Juga aku nyatet. Iya. Insen Chanel O2.